Sejarah ringkas Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Ahmad, Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali Hujatul Islam. Dilahirkan di Tusia, suatu kota di Khurasan dalam tahun 450 1058 M. Ayahnya bekerja membuat pakaian dari bulu, wol, dan menjualnya di pasar Tusia. Sebelum meninggal ayah, Al-Ghazali meninggalkan kata pada seorang ahli sallallahu alaihi wasallam ahli sufi temannya, supaya mengasuh dan mendidik Al-Ghazali dan adiknya Ahmad. Setelah meninggal ayahnya, maka hiduplah Al-Ghazali di bawah asuhan ahli tasawuf, ahli sufi itu. Harta pusaka yang diterimanya adalah sedikit sekali. Ayahnya seorang miskin yang jujur, hidup dari usaha sendiri bertenun kain bulu. Di samping itu, selalu mengunjungi rumah alim ulama, memetik ilmu pengetahuan, berbuat jasa dan memberi bantuan kepada mereka. Apabila mendengar uraian alim ulama itu, maka ayah Al-Ghazali menangis terseduh-seduh seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya dia dianugerahi seorang putera yang pandai dan berilmu. Pada masa kecilnya Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Kemudian pergi ke negeri Jurjan dan belajar pada Imam Abi Nasar Al-Ismaili. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negeri tersebut, berangkatlah Al-Ghazali ke negeri Nisapur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Di sanalah mulai kelihatan tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu seperti ilmu mantik, logika, falsafah dan fikih mazhab Syafi'i. Imam Al-Haramain amat berbesar hati dan selalu mengatakan Al-Ghazali itu lautan tak bertepi. Setelah wafat Imam Al-Haramain, lalu Al-Ghazali berangkat ke Al-Askar mengunjungi Menteri Nizamul Muluk dari pemerintahan dinasti Saljuk. Telah disambut dengan kehormatan sebagai seorang ulama besar. Kemudian dipertemukan dengan para alim ulama dan pemuka-pemuka ilmu pengetahuan. Semuanya mengakui akan ketinggian dan keahlian Al-Ghazali. Menteri Nizamul Muluk melantik Al-Ghazali pada tahun 484 menjadi guru besar pada perguruan tinggi Nizamiyah yang didirikannya di kota Baghdad. 4 tahun lamanya Al-Ghazali mengajar di perguruan Nizamiyah dengan cukup mendapat perhatian dari para pelajar dari dekat dan jauh, sampai datang kepadanya suatu masa di mana dia menjauhkan diri dari masyarakat ramai. Maka pada tahun 488 Al-Ghazali pergi ke Makkah menunaikan rukun Islam kelima. Setelah selesai mengerjakan haji, ia terus ke negeri Syam, Syria, mengunjungi Baitul Maqdis. Kemudian ke Damaskus dan terus menetap beribadah di Masjid Al-Umawi di kota tersebut pada suatu sudut yang terkenal sampai sekarang dengan nama Al-Ghazaliyah, diambil dari nama yang mulia itu. Pada masa itulah dia mengarang kitab Ihya yang kami alih bahasakan ini. Keadaan hidup dan kehidupannya pada saat itu adalah amat sederhana, dengan berpakaian kain kasar, menyedikitkan makan dan minum, mengunjungi masjid-masjid dan desa, melatih diri berbanyak ibadah dan menempuh jalan yang membawanya kepada kerelaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dia kembali ke Baghdad, mengadakan majelis pengajaran dan menerangkan isi dan maksud dari kitabnya Ihya. Tak lama sesudah itu berangkat pula ke Nisapur dan mengajar sebentar pada perguruan Nizamiyah Nisapur. Akhirnya kembali ia ke kampung asalnya Tusia. Maka didirikannya di samping rumahnya sebuah madrasah untuk ulama-ulama fikih dan sebuah pondok untuk kaum sufi, ahli tasawuf.
Dibagikannya waktunya antara membaca Al-Quran, mengadakan pertemuan dengan kaum sufi, memberi pelajaran kepada penuntut-penuntut ilmu yang ingin menyauk dari lautan ilmunya, mendirikan sholat dan lain-lain ibadah. Cara hidup yang demikian diteruskannya sampai akhir hayatnya. Dengan mendapat husnul khatimah, Al-Ghazali meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 1111 M di Tusia. Hanya 55 tahun beliau hidup di dunia ini. Jenazahnya dikebumikan di makam Martabiran, berdekatan dengan makam Al-Firdausi, seorang ahli syair yang termasyhur. Sebelum meninggal, Al-Ghazali pernah mengucapkan kata-kata yang diucapkan pula kemudian oleh Francis Bacon, seorang filosof Inggris, yaitu, "Ku letakkan arwahku di hadapan Allah dan tanamkanlah jasadku di lipat bumi yang sunyi senyap. Namaku akan bangkit kembali menjadi sebutan dan buah bibir umat manusia di masa depan." Ia meninggalkan pusaka yang tak dapat dilupakan oleh umat muslimin khususnya dan dunia umumnya dengan karangan-karangan yang berjumlah hampir 100 buah banyaknya. Di antaranya kitab Ihya yang kami alih bahasakan ini terdiri dari 4 jilid besar yang kiranya disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kami jadikan dalam bahasa Indonesia. Dalam kalangan agama di negeri kita ini tak ada yang tak mengenal kitab Ihya Ulumuddin, suatu buku standar terutama tentang akhlak. Di Eropa mendapat perhatian besar sekali dan telah dialih bahasakan ke dalam beberapa bahasa modern. Dalam dunia Kristen telah lahir pula kemudian Thomas A. Kempis tahun 1379 sampai tahun 1471 Masehi, yang mendekati dengan pribadi Al-Ghazali dalam dunia Islam berhubung dengan karangannya The Imitation Christ yang sifatnya mendekati Ihya tetapi dipandang dari pendidikan Kristen. Di antara karangannya yang banyak itu ada 2 buah yang kurang dikenal di negeri kita akan tetapi sangat terkenal di dunia barat, malah menyebabkan pecah perang pena antara ahli-ahli falsafah, yaitu kitab Maqasidul Falasifah, maksudnya ahli-ahli falsafah, dan kitab Tahafutul Falasifah, kesesatan ahli-ahli falsafah. Kitab yang pertama berisi ringkasan dari bermacam-macam ilmu falsafah, mantik, metafisika dan fisika. Kitab ini sudah diterjemahkan oleh Dominikus Gundisalvus ke bahasa Latin di akhir abad ke-12 Masehi. Kitab yang kedua memberi kritik yang tajam atas sistem falsafah yang telah diterangkannya satu persatu dalam kitab pertama tadi. Malah oleh Al-Ghazali sendiri menerangkan dalam kitab yang kedua itu, bahwa maksudnya menulis kitab yang pertama tadi ialah mengumpulkan lebih dahulu bahan-bahan untuk para pembaca, yang nantinya akan dikritiknya satu persatu dalam kitab yang kedua. Beberapa puluh tahun kemudian, maka lahirlah di Andalusia, Spanyol, Ibnu Rushd, digelarkan filosof Cordova tahun 1126 sampai tahun 1198. Dia membantah akan pendirian Al-Ghazali dalam hal falsafah itu dengan mengarang sebuah kitab yang dinamainya Tahafutil Falasifah, kesesatan buku ahli-ahli falsafah Al-Ghazali. Dalam buku ini, Ibnu Rushd telah menjelaskan kesalahpahaman Al-Ghazali tentang mengartikan apa yang dinamakan falsafah dan betapa salah pahamnya tentang pokok-pokok pelajaran falsafah. Demikianlah telah beredar 2 buah buku dalam dunia Islam, yang satu menyerang dan menghancurkan falsafah dan yang satu lagi mempertahankan falsafah itu. Keduanya bertempur secara aktif dalam dunia pikiran umat Islam dan menantikan waktunya masing-masing, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Di samping kemasyhuran dan keagungan yang dipunyai Al-Ghazali,
Dilontarkannya kitabnya Tahaffutul Falasifah, kesesatan ahli-ahli falsafah, ke tengah-tengah umat manusia dengan gaya bahasa yang hidup bergelora sehingga karangan Ibnu Rushd menjadi lumpuh menghadapi guntur bahasanya Al-Ghazali. Maka pada akhirnya dalam peperangan alam pikiran ini, Al-Ghazali tampil ke tengah gelanggang sebagai pemenang. Sebagai filosof, Al-Ghazali mengikuti aliran falsafah yang boleh dinamakan mazhab hissiyat, yakni yang kira-kira sama artinya dengan mazhab perasaan. Sebagaimana filosof Inggris David Hume tahun 1711 sampai tahun 1776 yang mengemukakan bahwa perasaan adalah sebagai alat yang terpenting dalam falsafah di waktu dia menentang aliran rasionalisme, yakni satu aliran falsafah yang timbul di abad ke-18 yang semata-mata berdasar kepada pemeriksaan panca indera dan akal manusia. Al-Ghazali telah mengemukakan pendapat yang demikian selama 700 tahun terlebih dahulu dari David Hume. Ia mengakui bahwa perasaan itu boleh keliru juga, akan tetapi akal manusia juga tidak terpelihara dari kekeliruan dan kesesatan, dan tidak akan dapat mencapai kebenaran sesempurna-sempurnanya dengan sendirinya saja, dan tidak mungkin dapat dibiarkan bergerak dengan semau-maunya saja. Lalu akhirnya Al-Ghazali kembali kepada apa yang dinamakannya ilmu yang mudah, tak memerlukan pemikiran mendalam, delaruriyat atau aksioma, sebagai hakim dari akal dan perasaan, dan kepada petunjuk hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali tak kurang mengupas falsafah Sokrates, Aristoteles, dan memperbincangkan pelbagai masalah yang sulit-sulit dengan cara yang halus dan tajam. Tak kurang ia membentangkan ilmu mantik dan menyusun ilmu kalam, ilmu berkata-kata yang tahan uji dibandingkan dengan karangan-karangan filosof yang lain. Semua ini menunjukkan ketajaman otaknya. Di samping itu tidak enggan dia berkata dengan kerendahan hati serta khusyuk akan kata-kata wallahu a'lam, artinya Allah yang maha tahu. Dalam zaman Al-Ghazali masih berkobar pertentangan antara ahli tasawuf, ahli sufi, dan ahli fikih. Maka salah satu dari usaha Al-Ghazali ialah merapatkan kedua golongan yang bertentangan itu. Baik semasa hidupnya atau sesudah wafatnya, Al-Ghazali mendapat teman sepaham, di samping lawan yang menentang akan pendiriannya. Yang tidak sepaham di antaranya ialah Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain-lain dari ahli fikih. Di dunia barat, Al-Ghazali mendapat perhatian besar, mendapat penghargaan dari para filosof. Di antaranya dari Renan Casanova Caradevodel, seorang ahli ketimuran Inggris bernama Des Swemer pernah memasukkan Al-Ghazali menjadi salah seorang dari 4 orang pilihan pihak Islam dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai kepada zaman kita sekarang, yaitu 1. Nabi besar Muhammad SAW sendiri. 2. Imam Al-Bukhari, ulama hadis yang terbesar. 3. Imam Al-Asari, ulama pedesaan yang termasyur. 4. Imam Al-Ghazali, pengarang Lia yang terkenal. Demikianlah sekelumit dari sejarah hidup ulama besar ini. Dengan kita menyebutkan beberapa bidang lagi di mana Al-Ghazali mempunyai saham yang tidak kecil, seperti bidang pendidikan, dakwah, fikih, dan lain-lain. Semoga pusaka ilmiah yang ditinggalkan Al-Ghazali dapatlah kiranya diambil faedahnya oleh umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya. Amin. Pembukaan dari pengarang Al-Ghazali, sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati pengertian. Surat 50 Kahf ayat 37. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Kesatu, saya memuji Allah dengan pujian yang banyak berturut-turut walaupun amat kecil pujian pemuji-pemuji itu. Kurang dari hak keagungan Allah. Kedua, saya bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasul-Rasul Allah, salawat yang meratai Rasul-Rasul yang lain, bersama penghulu umat manusia. Ketiga, saya memohonkan kebajikan kepada Allah Ta'ala tentang membangkitnya cita-citaku, mengarang sebuah kitab tentang menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama Ihya Ulumuddin. Keempat, saya menantang untuk memotong kesombonganmu, hai pencela, yang melampaui batas pada mencela di antara golongan orang-orang yang ingkar, yang berlebih-lebihan mencaci dan melawan. Di antara lapisan orang-orang yang melawan, yang lalai, maka sesungguhnya telah terlepas ikatan diam dari lidahku. Telah dikalungkan pada leherku tanggungan kata-kata dan kalung mutiara bertutur kata. Selama engkau berkekalan buta dari kebenaran yang nyata, serta berkepanjangan menolong yang batil, salah, membaguskan kebodohan dan mengobarkan fitnah pada orang yang memilih mencabut diri sedikit dari adat kebiasaan orang banyak, dan ia cenderung sedikit dari membiasakan diri mengikuti kebiasaan itu kepada beramal dengan yang dikehendaki oleh ilmu. Karena mengharap mencapai apa yang diajak oleh Allah Ta'ala beribadah kepada Allah, yaitu membersihkan diri dan membaikkan hati, dan untuk memperoleh kembali sebahagian apa yang telah dibuang-buangkannya dari menyanyiakan umur karena putus asa dari kesempurnaan memperoleh kembali dan menampalkannya, dan tersisih dari kumpulan orang yang dikatakan terhadap mereka oleh yang mempunyai syariat, agama, rahmat Allah dan sejahtera Allah kepadanya. Manusia yang sangat menderita azab pada hari kiamat ialah orang yang berilmu, orang alim yang tidak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya. Demi umurku, sesungguhnya tiada sebab untuk berkekalan kamu pada kesombongan, selain oleh penyakit yang meratai orang banyak, bahkan telah meratai golongan orang-orang yang teledor, daripada memperhatikan pentingnya persoalan ini, dan bodoh bahwa persoalan ini besar, dan keadaannya itu sungguh-sungguh. Akhirat itu di depan dan dunia itu di belakang. Ajal itu dekat. Perjalanan itu jauh, perbekalan itu sedikit, bahaya itu besar, dan jalan itu tertutup. Selain keikhlasan karena wajah Allah dari ilmu dan amal adalah tertolak pada pihak pengecam yang dapat melihat. Berjalan ke jalan akhirat serta banyaknya tipu daya tanpa penunjuk dan teman adalah payah dan sukar. Maka penunjuk-penunjuk jalan itu ialah kaum ulama. Mereka adalah pewaris nabi-nabi. Telah kosonglah zaman dari mereka. Tidak ada yang tinggal, kecuali orang-orang yang berbuat resmi-resmian. Kebanyakan telah digoda setan dan terjerumus ke dalam kesesatan. Masing-masing mereka telah tertarik kepada keuntungan yang dekat, lalu memandang yang baik menjadi buruk dan yang buruk menjadi baik. Sehingga ilmu agama senantiasa terinjak-injak dan cahaya hidayah hilang lenyap di segala pelosok bumi. Orang-orang itu berhayal kepada orang banyak bahwa ilmu pengetahuan itu tak lain dari fatwa pemerintah yang dipakai oleh para hakim untuk menyelesaikan persengketaan ketika berkecamuk kezaliman. Atau ilmu pengetahuan itu ialah perdebatan yang diperalat oleh orang yang mencari kemegahan untuk memperoleh kemenangan dan keuntungan. Atau ilmu pengetahuan itu ialah sajak yang dihiasi, yang dipergunakan oleh juru-juru nasihat supaya dapat mempengaruhi orang awam. Karena mereka itu tidak melihat selain dari yang tiga tadi, tempat memburu yang haram dan meneguk harta kekayaan duniawi. Adapun ilmu jalan akhirat yang ditempuh ulama-ulama terdahulu yang soleh, yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam kitab Allah dengan fikih, hikmah, ilmu, nur, cahaya, hidayah, petunjuk, maka telah dilipat dari orang banyak dan menjadi hal yang dilupakan. Manakala yang demikian itu menghancurkan agama dan mendatangkan bahaya yang mengerikan, maka aku berpendapat bahwa berusaha menyusun kitab ini adalah penting untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama Ihya Ulumuddin, membuka jalan-jalan yang dilalui imam-imam yang terdahulu dan memberi penjelasan maksud dari ilmu pengetahuan yang berguna dari nabi-nabi dan ulama-ulama terdahulu yang saleh. Aku buat dasar kitab ini 4 bahagian besar, 4 rubu, dan tiap rubu dilengkapi dengan 10 kitab, yaitu 1. Bahagian peribadatan, rubu ibadah. 2. Bahagian pekerjaan sehari-hari, rubu adat kebiasaan. 3. Bahagian perbuatan yang membinasakan, rubu al-muhlikat. 4. Bahagian perbuatan yang menyelamatkan, rubu al-munjiat. Aku mulai sejumlah dengan kitab ilmu karena ilmu itu amat penting. Untuk pertama-tama aku bentangkan tentang ilmu di mana segala orang berbakti kepada Allah dengan menuntutnya, di atas sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Akan aku bedakan padanya ilmu yang bermanfaat dari ilmu yang mendatangkan melarat. Karena Nabi bersabda kita berlindung dengan Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku akan buktikan kecenderungan manusia sekarang jauh dari bentuk kebenaran. Tertipunya mereka dengan kilatan fata morgana, dan kepuasan mereka dengan kulit ilmu tanpa isi. Bahagian rubu ibadah melengkapi 10 kitab. 1. Kitab ilmu. 2. Kitab kaidah-kaidah itikad keyakinan. 3. Kitab rahasia hikmah bersuci. 4. Kitab hikmah ilmu salat. 5. Kitab hikmah ilmu zakat. 6. Kitab hikmah ilmu siam puasa. 7. Kitab hikmah ilmu haji. 8. Kitab adab kesopanan membaca Al-Quran. 9. Kitab zikir dan doa. 10. Kitab tartib wirid pada masing-masing waktunya. Bahagian rubu pekerjaan sehari-hari melengkapi 10 kitab. 1. Kitab adab makan. 2. Kitab adab perkawinan. 3. Kitab hukum berusaha. 4. Kitab halal dan haram. 5. Kitab adab berteman dan bergaul dengan berbagai golongan manusia. 6. Kitab uzlah mengasingkan diri. 7. Kitab adab bermusyafir berjalan jauh. 8. Kitab mendengar dan merasa. 9. Kitab amar ma'ruf dan nahi mungkar. 10. Kitab adab kehidupan dan budi pekerti akhlak kenabian. Bahagian rubu perbuatan yang membinasakan melengkapi 10 kitab. 1. Kitab menguraikan keajaiban hati. 2. Kitab latihan diri jiwa. 3. Kitab bahaya hawa nafsu perut dan kemaluan. 4. Kitab bahaya lidah. 5. Kitab bahaya marah, dendam dan dengki. 6. Kitab tercelanya dunia. 7. Kitab tercelanya harta dan kikir. 8. Kitab tercelanya sifat suka kemegahan dan cari muka ria. 9. Kitab tercelanya sifat takabur dan mengherani diri ujub. 10. Kitab tercelanya tertipu dengan kesenangan duniawi. Bahagian rubu perbuatan yang melepaskan melengkapi 10 kitab. 1. Kitab taubat. 2. Kitab sabar dan syukur. 3. Kitab takut dan harap. 4. Kitab fakir dan zuhud. 5. Kitab keresaan dan tawakal. 6. Kitab cinta kasih, rindu, jinak hati dan rela. 7. Kitab niat benar dan ikhlas. 8. Kitab muraqabah dan menghitung amalan. 9. Kitab memikirkan hal diri, tafakur. 10. Kitab ingat mati. Adapun bahagian ibadah, maka akan saya terangkan nanti periadabnya yang mendalam.
sunat-sunatnya yang halus-halus dan maksudnya yang penuh hikmah, ilmu yang diperlukan oleh orang yang berilmu yang mengamalkan. Bahkan tidaklah dari ulama akhirat, orang yang tidak memperhatikan kepadanya, dan yang terbanyak daripadanya adalah termasuk yang disia-siakan dalam ilmu fikih. Adapun bahagian pekerjaan sehari-hari, maka akan saya terangkan hikmah ilmu pergaulan yang berlaku antara sesama manusia, liku-likunya, sunatnya yang halus-halus dan sifat memelihara diri yang tersembunyi pada tempat-tempat lalunya, yaitu yang harus dipunyai oleh orang yang beragama. Adapun bahagian perbuatan yang membinasakan, maka akan saya terangkan nanti semua budi pekerti yang tercela yang tersebut dalam Al-Quran. Dengan menghilangkannya, membersihkan jiwa dan mensucikan hati daripadanya. Saya akan terangkan masing-masing dari budi pekerti itu, batas dan hakikat maknanya. Kemudian akan saya sebutkan sebab terjadinya, kemudian bahaya yang timbul daripadanya, kemudian tanda-tanda mengenalinya, kemudian cara mengobatinya supaya terlepas kita daripadanya. Semuanya itu disertai dengan dalil-dalil ayat, hadits dan kata-kata sahabat Nabi. Adapun bahagian perbuatan yang melepaskan, maka akan saya terangkan semua budi pekerti yang terpuji dan keadaan yang disukai. Yang menjadi budi pekerti orang yang mendekatkan diri kepada Allah, sidikin, benar, yang mendekatkan hamba kepada Tuhan semesta alam. Saya akan terangkan pada tiap-tiap budi pekerti itu, batasnya, hakikat, maknanya, sebab yang membawa tertarik kepadanya, faedah yang dapat diperoleh daripadanya, tanda-tanda untuk mengenalinya dan keutamaan yang membawa kegemaran kepadanya, serta apa yang ada padanya dari dalil-dalil syariat, agama dan akal pikiran. Penulis-penulis lain sudah mengarang beberapa buku mengenai sebahagian dari maksud-maksud tadi. Akan tetapi kitab ini berbeda dari buku-buku itu dalam 5 hal. 1. Menguraikan dan menjelaskan apa yang ditulis penulis-penulis lain secara singkat dan umum. 2. Menyusun dan mengatur apa yang dibuat mereka itu berpisah-pisah dan bercerai-berai. 3. Menyingkatkan apa yang dibuat mereka itu berpanjang-panjang dan menentukan apa yang ditetapkan mereka. 4. Membuang apa yang dibuat mereka itu berulang-ulang dan menetapkan dengan kepastian antara yang diuraikan itu. 5. Memberi kepastian hal-hal yang meragukan yang membawa kepada salah paham, yang tidak disinggung sedikit pun dalam buku-buku yang lain. Karena semuanya, walaupun mereka itu menempuh pada suatu jalan, tetapi tak dapat dibantah bahwa masing-masing orang yang berjalan pada jalan Allah itu mempunyai perhatian tersendiri kepada sesuatu hal yang tertentu baginya dan dilupakan teman-temannya. Atau ia tidak lalai dari perhatian itu, akan tetapi lupa dimasukkannya ke dalam buku-bukunya. Atau ia tidak lupa, akan tetapi ia dipalingkan oleh sesuatu yang memalingkannya daripada menyingkapkan yang tertutup daripadanya. Maka inilah keadaan-keadaan khusus bagi kitab ini serta mengandung pula semua ilmu pengetahuan itu. Sesungguhnya yang membawa aku mendasarkan kitab ini pada 4 bahagian adalah 2 hal. Pertama, yaitu pendorong asli bahwa susunan ini pada menjelaskan hakikat, makna dan pengertian adalah seperti ilmu delaruri, ilmu yang mudah tak memerlukan kepada pemikiran mendalam. Sebab pengetahuan yang menuju ke akhirat itu terbagi kepada muamalah dan mukasyafah. Yang dimaksud dengan ilmu mukasyafah ialah yang diminta untuk mengetahuinya saja. Dan ilmu muamalah, ilmu yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Dan yang dimaksudkan dari kitab ini ialah ilmu muamalah saja, tidak ilmu mukasyafah.
yang tidak mudah menyimpannya di buku-buku, meskipun menjadi tujuan maksud para pelajar dan keinginan perhatian orang-orang sidikin, orang yang benar, lurus. Dan ilmu muamalah yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Itu adalah jalan kepada ilmu mukasyafah, ilmu yang diminta mengetahuinya saja. Tetapi para nabi rahmat Allah kepada mereka tidak memberkatakan pada orang banyak selain mengenai ilmu untuk jalan dan petunjuk kepada ilmu-ilmu mukasyafah, ilmu yang diminta mengetahuinya saja itu. Adapun ilmu-ilmu yang diminta mengetahuinya saja, mereka tidak memperkatakannya selain dengan jalan rumus dan isyarat yang merupakan contoh dan kesimpulan. Karena para nabi itu tahu akan singkatnya paham orang banyak untuk dapat memikulnya. Alim ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Maka tiada jalan bagi mereka untuk berpaling daripada mengikuti dan mematuhinya. Kemudian, ilmu yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan itu terbagi kepada 1. Ilmu dari luarnya, yaitu ilmu mengenal amal perbuatan anggota badan. 2. Ilmu batin dalam hati, yaitu ilmu mengenai amal perbuatan hati dan yang melalui pada anggota badan. Ada kalanya adat kebiasaan dan ada kalanya ibadah. Dan yang datang pada hati, yang dengan sebab terdinding dari panca indera, termasuk bagian alam malakut, ada kalanya terpuji dan ada kalanya tercela. Maka seharusnya lah ilmu ini terbagi 2, yaitu luar dan dalam. Bagian luar yang menyangkut dengan anggota badan terbagi kepada adat kebiasaan dan ibadah. Bagian dalam yang menyangkut dengan hal ikhwal hati dan budi pekerti jiwa terbagi kepada yang tercela dan yang terpuji. Jadi, semuanya berjumlah 4 bahagian. Dan tidaklah kurang perhatian pada ilmu yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan dari bahagian-bahagian ini. Kedua, yang menggerakkan untuk menyusun kitab ini menjadi 4 bahagian. Ialah aku melihat keinginan para pelajar besar sekali kepada ilmu fikih, ilmu yang layak bagi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memperalat ilmu itu untuk mencari kemegahan dan penonjolan dengan kemegahan serta kedudukan dalam perlombaan. Dan ilmu fikih itu terdiri dari 4 bahagian. Dan orang yang menghiasi dirinya dengan hiasan yang disukai orang banyak tentu dia akan disukai. Maka aku tidak jauh dalam membentuk kitab ini dengan bentuk fikih untuk menarik hati golongan pelajar-pelajar. Dan karena inilah, sebahagian orang yang ingin menarik hati pembesar-pembesar kepada ilmu kesehatan bertindak lemah lembut lalu membentuknya dalam bentuk ilmu bintang dengan memakai ranji dan angka, dan menamakannya ilmu takwin, ilmu kesehatan, supaya kejinakan hati mereka dengan cara itu menjadi tertarik kepada membacanya. Berlemah lembut menarik hati orang kepada ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan abadi adalah lebih penting daripada kelemah lembutan menariknya kepada ilmu kesehatan, yang faedahnya hanya untuk kesehatan jasmani belaka. Faedah pengetahuan ini ialah membawa kesehatan kepada hati dan jiwa yang bersambung terus kepada kehidupan abadi. Apalah artinya ilmu kesehatan itu yang hanya dapat mengobati tubuh kasar saja, yang akan hancur binasa dalam waktu yang tidak lama lagi. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan petunjuk dan kebenaran, bahwa Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Kitab ilmu dan padanya 7 bab. Bab 1 tentang kelebihan ilmu, kelebihan mengajar dan belajar. Bab 2 tentang ilmu-ilmu fardu ain dan fardu kifayah, menerangkan batas ilmu fikih, memperkatakan ilmu agama, penjelasan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Bab 3 tentang apa yang dihitung oleh orang awam termasuk sebahagian dari ilmu agama, padahal tidak.
juga menerangkan jenis ilmu yang tercela dan kadarnya. Bab 4 tentang bahaya perdebatan dan menyebabkan kesibukan manusia dengan berselisih dan bertengkar. Bab 5 tentang adab pengajar dan pelajar. Bab 6 tentang bahaya ilmu ulama dan tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Bab 7 tentang akal, kelebihan akal, bahagian-bahagian akal dan hadis-hadis yang membicarakan tentang akal.